Ya, ketemu lagi dengan Om Agus. Kali ini Agus akan bercerita yang lain lagi, yaitu asal-usul burung cendrawasih. Begini ceritanya. Di sebuah hutan, tepatnya di fak-fak pegunungan Gumberi, hiduplah seorang wanita yang bernama Yakoba. Dia hidup dengan seekor anjing. Nah, pada saat itu, mereka berdua sedang pergi ke hutan untuk mencari makanan, buah-buahan, sayuran, apapun yang bisa untuk mereka makan. Pokoknya, hari ini kita harus bisa mendapatkan makanan yang banyak. Begitulah si anjing menjawabnya. Tetapi nampaknya hari itu hari yang sangat panas. Maka mereka pun beristirahat. Dan tidak disangka-sangka, ketika mereka beristirahat, melihat sebuah buah-buahan yang menarik perhatian. Hah? Buah apa ini? Kayaknya menarik. Kemudian Yakoba pun mengambil satu buah dan dia berikan kepada anjing itu. Ini kamu makan. Nampaknya anjing pun memakan buah itu dengan lahapnya. Namanya enak ya. Aku juga mau makan ah. Kemudian Yakoba pun memakan buah itu. Nampaknya buah ini sangat enak sekali. Walaupun aku tidak tahu buah apa ini. Tetapi adik-adik, tiba-tiba si anjing pun merasa aneh. Ada apa kamu? Tiba-tiba perut si anjing itu pun menjadi membesar seperti sedang hamil. Hah? Kenapa perutmu? Apakah kamu hamil? Kemudian tiba-tiba pula anjing itu melahirkan seekor anak anjing yang sangat lucu. Hah? Kamu memiliki anak? Kemudian Yakoba pun bingung. Hah? Apakah buah tadi ya yang membuat dia hamil terus memiliki anak? Aku tadi juga memakannya, tapi aku tidak apa-apa. Tidak berapa lama, Yakoba pun merasa aneh pada tubuhnya. Loh, kenapa ini? Kenapa tubuhku? Loh, perutku kenapa ini? Dan Yakoba pun akhirnya memiliki anak yang begitu lucu dan sehat. Akhirnya Yakoba pun bahagia, akhirnya memiliki anak. Mereka pun merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang. Anak dari Yakoba ini pun dia beri nama Koya. Waktu pun berjalan begitu cepat. Koya tumbuh menjadi anak yang terampil apapun. Dia pun rajin membantu ibunya. Ibu, ayo kita berangkat. Iya, nak. Mereka pun pergi untuk membuka lahan. Yakoba memotong pohon menggunakan kapak dari batu. Dan ibunya pun membakar daun-daun dan ranting yang sudah kering. Asap dari pembakaran itu pun membubung tinggi ke atas. Dan itu menarik perhatian seorang pengembara tua. Hah? Asap apa itu? Apakah di sana
Ada manusia juga. Hah, aku ke sana. Kemudian orang tua pun itu mendatangi asap itu. Oh, ternyata ada yang sedang bekerja di sini. Siapa dia? Wahai anak muda, kamu sedang ngapain di sini? Bapak tua, begini Pak, aku dan ibuku sedang membuka lahan. Tetapi ibuku sudah pulang duluan. Oh begitu, kamu menggunakan apa itu? Oh ini aku menggunakan kapak dari batu. Jadi kerjaku yang lama. Sehari aku hanya bisa menebang satu pohon saja. Wah, ini aku kasih pinjam kapak dari besi. Yang benar, Paman. Iya. Kemudian Yakoba pun bekerja menggunakan kapak dari besi itu. Dan ternyata benar, dia bisa memotong beberapa pohon pada saat itu. Paman dari mana? Oh, aku ini merantau, pindah kemanapun aku suka. Oh iya, apakah tidak capek Paman berpindah-pindah tempat terus? Enggak, karena aku hidup sendiri, makanya lebih enak kalau pindah-pindah tempat. Oh iya Paman, sebagai rasa terima kasihku, Paman ke rumahku yuk. Baiklah. Akhirnya Koya dan paman tua itu pun pergi ke rumahnya Koya. Ketika sampai di rumah, ibu-ibu, loh kok sudah pulang? Biasanya kamu sampai sore. Iya ibu, karena paman ini meminjamiku kapak dari besi, pekerjaanku menjadi lebih cepat. Sekarang sudah selesai aku memotong pohonnya. Oh iya ya, terima kasih ya paman. Iya sama-sama. Ibu-ibu, bolehkah paman ini tinggal di rumah kita? Hah? Apakah nanti keluarganya tidak mencarinya kalau dia tinggal di sini? Oh tidak, aku tidak memiliki saudara, makanya aku bebas kemanapun. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Koya pun senang sekali. Akhirnya dia memiliki teman untuk hidup di hutan itu. Waktu pun berlalu. Sekarang Koya memiliki 3 orang adik. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nampaknya Koya begitu bahagia memiliki saudara-saudara yang menemaninya setiap hari. Tetapi ingat adik-adik, nampaknya 2 saudara laki-laki ini sangat iri dengan si Koya. Kamu tahu nggak? Kenapa ibu dan ayah selalu perhatian sekali dengan Kak Koya? Iya ya, masa yang diperhatikan hanya Kak Koya terus? Hingga suatu hari, ketika ayah dan ibunya sedang bekerja di ladang, 2 saudara laki-laki ini memiliki rencana yang lain. Ketika mereka berjalan-jalan di tengah hutan, akhirnya kedua saudara ini menyerang kakaknya. Kemudian perkelahian pun terjadi. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Alah, kamu banyak bicara. Akhirnya perkelahian pun terjadi begitu dahsyatnya. Kakak, ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Koya pun tidak kuasa untuk membalas pukulan-pukulan dari adik-adiknya ini. Dia tidak membalas sama sekali.
hingga akhirnya dia roboh di tanah. Dia hanya diam dan diam saja. Ayo kita pergi, kita tinggalkan Kak Koya di sini. Kak Koya nanti bagaimana kalau kita tinggal? Sudah, kamu jangan banyak bicara. Nanti kalau ibu tanya, kamu diam aja, biar kami yang menjawab. Akhirnya mereka bertiga pun pulang. Ketika sampai di rumah, mereka pun hanya diam aja. Hingga akhirnya ibunya pulang dari sawah. Halo anak-anak, Kak Koya di mana? Mereka pun diam. Kok tumben Kak Koya? Sudah malam belum pulang? Biasanya dia pasti ngomong sama ibu. Kak Koya di hutan, Bu. Tolonglah kalian cari kakakmu. Siapa tahu dia tersesat. Ini sudah malam, Bu. Bagaimana kami bisa mencarinya? Nanti kakakmu gimana? Sudahlah, kakak pasti nanti pulang. Kok kalian begitu sih? Sudahlah, Bu. Nanti kakak pasti pulang. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan ibu mereka. Tetapi si adik perempuan yang paling kecil tidak tega. Ibu, tadi Kak Koya berkelahi dengan mereka. Kemudian dia ditinggal di tengah hutan. Mendengar perkataan si kecil ini, akhirnya si ibu pun bersedih dan menangis. Oh, kenapa? Ada apa? Ibunya pun kemudian mencari Koya ke tengah hutan. Dia selalu memanggil-manggil Koya. Koya, di mana dirimu? Di tengah hutan itu pun si Koya hanya duduk diam saja. Nanti kalau aku pulang, pasti kedua adikku akan dimarahi dengan ibuku dan ayahku. Dan pasti mereka akan kasihan. Lebih baik aku tidak pulang. Andaikan saja aku bisa memiliki sayap, aku bisa pergi kemanapun aku suka. Akhirnya Koya pun memintal benang dari kulit tumbuhan. Ibunya pun masih terus mencari si Koya. Koya, di mana kamu? Kemudian terdengarlah suara burung. Hik, kik, kik. Koya, kik. Ibunya pun terkejut melihat burung yang sangat cantik. Koya, kik. Apakah kamu Koya? Iya ibu, ini aku. Sekarang aku menjadi burung. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kenapa kamu? Kemudian si Koya pun menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar itu, si ibu pun semakin bersedih. Koya, masihkah ada benang pintalanmu itu? Aku ingin menjadi burung seperti dirimu. Akhirnya Koya pun memberikan sisa benang pintalan tadi kepada ibunya. Akhirnya ibu itu pun menaruh pintalan benang tadi ke ketiaknya. Dan tiba-tiba si ibu dari Koya pun menjadi burung cendrawasih yang sangat cantik. Kik, 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 kik. Ketika si ibu sudah menjadi burung yang sangat cantik, di rumah terjadilah perdebatan di antara dua saudara laki-laki ini. Gara-gara kamu, ibu menjadi pergi. Loh kok aku? Itu kan rencanamu. Kenapa aku yang salah? Mereka pun akhirnya bertengkar. Dan mereka saling melempar batu arang dari tungku. Perkelahian dengan saling melempar arang dari tungku itu pun terjadi.
Dan tiba-tiba, ketika asap hitam dari tebu itu pun menghilang, mereka berdua menjadi dua burung hitam yang sangat jelek. Nah, adik-adik, akhirnya kedua saudara tadi menjadi burung hitam yang sangat jelek. Berbeda dengan si Koya dan si ibunya Yakoba. Mereka berdua menjadi burung yang sangat cantik, yaitu burung cendrawasih yang kita kenal dengan burung dari surga. Nah, itu adik-adik. Pesan dari cerita ini adalah rasa iri hati, rasa dengki akan menghasilkan sebuah malapetaka bagi mereka yang memiliki rasa itu. Semoga adik-adik tidak mempunyai rasa itu ya. Sekian dari Bagus. Ketemu lagi dengan cerita yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.